Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, nama saya Rizka Tiara Dipa dengan NPM 2413022034 dan teman partner saya. Saya Lutfia Nurul Aini dengan NPM 2413022038. Dari buku yang pertama, Minkowski, Four-Dimensional Space and the Principle of Relativity. Yang pertama, Minkowski, Four-Dimensional Space-Time. Hermann Minkowski memperkenalkan konsep bahwa ruang dan waktu tidaklah terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang disebut dengan ruang waktu. Dalam model ini, setiap peristiwa fisik dinyatakan dalam 4 koordinat, yaitu X, Y, Z, dan CT, di mana C adalah kecepatan cahaya. Ruang waktu ini tetap tidak berubah dalam transformasi Lorentz, menunjukkan bahwa hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersial. Inilah dasar yang matematis bagi relativitas khusus yang dikembangkan oleh Einstein. Yang kedua, Principle of Special Relativity. Relativitas khusus dikembangkan oleh Einstein pada tahun 1905 berdasarkan dua postulat utama, yaitu hukum fisika sama di semua kerangka inersial, dan yang kedua, kecepatan cahaya divakum oleh konstan, tak tergantung pada gerak sumber atau penghangat. Dari teori ini muncul fenomena seperti dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan relativitas keserempakan yang semuanya telah dikonfirmasi secara eksperimen dan penting dalam teknologi modern seperti GPS dan akselerator partikel. Nah, yang ketiga ada Principle of General Relativity. Einstein memperluas relativitas khusus menjadi relativitas umum pada tahun 1915 untuk mencakup gravitasi dan percepatan. Dalam teori ini, gravitasi bukanlah gaya, melainkan kelangsungan ruang waktu akibat massa dan energi. Beberapa bukti eksperimen yang mendukung teori ini termasuk pergeseran orbit Merkurius, pelenasaan gravitasi saat gerhana matahari, dan penemuan gelombang gravitasi. Relativitas umum sangat penting dalam kosmologi dan fenomena ekstrem di alam semesta. Buku yang kedua, Descartes' Mechanical Universe to Newton, The Transition to Modern Science. Descartes' Mechanical Universe. Sebelum Newton, Descartes menggambarkan alam semesta sebagai mesin besar yang tunduk pada hukum-hukum yang dapat diprediksi. Ia menolak bahwa ruang hampa dan percaya bahwa semua fenomena terjadi akibat gerakan dan interaksi materi. Pandangan mekanistik ini berbentuk dasar fisika klasik yang menggantikan penjelasan supranatural. Yang kedua, Between the Moon and the Apple, Newton Gravitational Revolution. Terinspirasi dari apel yang jatuh, Newton bertanya-tanya, apakah gaya yang menarik bulan ke orbitnya? Inilah asal mula hukum gravitasi universal yang menyatukan mekanika langit dan bumi dalam satu teori. Next. Nah, di sini materinya terkait perkembangan elektrodinamika dari waktu ke waktu. Nah, di mana elektrodinamika ini adalah cabang fisika yang mempelajari muatan listrik yang bergerak dan interaksinya dengan medan magnet. Nah, cabang ini menjelaskan fenomena seperti gelombang, elektromagnetik, cahaya, dan listrik. Next. Nah, ada beberapa tokoh dalam pengembangan elektrodinamika, yaitu ada Hans Christian Ørsted, Andre Marie Ampère, James Clerk Maxwell, dan kemudian Richard Feynman, Julian Schwinger, dan Shinichiro Tomonaga dalam perkembangan elektrodinamika kuantum GED. Next. Nah, perkembangan besar dalam elektrodinamika itu terjadi pada abad ke-17 dan seterusnya, dengan penemuan Ørsted pada tahun 1820, teori Maxwell pada tahun 1865, dan pengembangan GED pada tahun 1940-an. Next. Nah, penemuan penting dalam elektrodinamika ini terjadi di seluruh Eropa, Denmark, Prancis, Inggris, dan kemudian di Amerika Serikat dan juga Jepang untuk GED-nya. Next.
Nah, jadi elektrodinamika ini sangatlah penting bagi sains dan teknologi, membentuk dasar sistem komunikasi, perangkat listrik, pencinta medis, dan banyak lagi. Next. Nah, elektrodinamika ini telah berevolusi seiring waktu melalui eksperimen dan model teoritis. Temuan awal disatukan oleh Maxwell menjadi teori lengkap dan kemudian diperluas ke tingkat kuantum melalui GED. Next. Nah, untuk buku yang keempat ini, materinya itu terkait politik, pemerintah, dan pasifisme, dinamika Eropa kontemporer. Next. Nah, di materi ini membahas tentang hubungan antara tata kelola politik dan gerak pasifis di Eropa, terutama setelah Perang Dunia yang Kedua. Nah, banyak negara Eropa telah mengalihkan fokus mereka ke arah pembangunan perdamaian, diplomasi, dan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai inti sistem politik mereka.